pemerintah harusnya nggak usah panik, nggak usah khawatir kalau banyak yang protes dan demo. Itu adalah bukti kecintaan pada Pak Prabowo dan bukti kecintaan pada negara. Bahwa Selamat datang di podcast Cluster Riset Solidaritas Selatan, Pembangunan dan Tata Kelola Dunia Berkeadilan, Departemen Hubungan Internasional, FISIP Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah isu yang sangat penting yang sedang ramai dibicarakan berkaitan dengan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace yang menghadirkan berbagai pandangan-pandangan, ya, ada yang setuju dan ada yang juga menyatakan bahwa ini suatu keputusan yang kurang lebih tidak tepat gitu ya. Dan kali ini kita akan membahas hal tersebut dari perspektif akademisi ilmu hubungan internasional yang kali ini akan menghadirkan Ibu Susi Sudarman sebagai ahli kebijakan luar negeri AS, ada Mas Agung Nirwijoyo sebagai ahli Timur Tengah dan sekaligus juga pengajar Departemen HI dan anggota Cluster Riset Solidaritas Selatan, dan juga tentu ini ada Mas Sofwan Albana yang merupakan anggota Cluster juga dan pengajar Departemen HI yang juga turut mengamati situasi di Timur Tengah khususnya di Palestina. Kali ini kita akan melihat sebenarnya bagaimana keputusan kita untuk terlibat di dalam Board of Peace ini dalam konteks dua pemikiran yang berbeda tadi gitu ya. Dan ini menurut saya sesuatu yang harus kita bahas. Sebenarnya bagaimana sih posisi Indonesia harus kita maknai di dalam keputusan ini, dan mungkin ada usulan-usulan nantinya yang hadir gitu ya untuk melihat langkah ke depan kita akan seperti apa gitu ya. Nah, untuk mengawali diskusi kali ini kita mulai dari Mas Agung Nirwijoyo yang juga sudah sangat pakar di dalam yang juga sudah sangat tentu kepakaran lah ya, kepakarannya, dan Mas Agung sudah sangat banyak memberikan respon-respon ataupun pandangan-pandangan beliau baik di TV, di media ya, dan saya kira kita sangat senang Mas Agung masih berkenan untuk hadir. Dan mungkin pertanyaan pertama berkaitan dengan tema kita hari ini, sebenarnya dalam pandangan Mas Agung bagaimana sih konteks hari ini dengan kebijakan luar negeri Indonesia yang menyatakan persetujuannya untuk masuk di dalam Board of Peace ini, dan bagaimana ini kita lihat dalam kerangka kesepakatan kita dari awal bicara tentang two state solution ini gitu ya. Sementara ini nggak disebut-sebut di dalam Board of Peace itu. Nah ini menurut Mas Agung seperti apa sih? Ya Mbak Sarah, makasih. Kita ini diskusi yang menarik sebenarnya ya, dan yang kemudian yang kita lagi banyak-banyak berdebat urus-urusan pro dan kontra perihal Board of Peace, tapi kita melihat di realitas lapangannya ternyata pertama pasca gencatan senjata itu Mbak, 10 Oktober ternyata sampai sekarang itu jumlah korban jiwa itu makin meningkat. Ya, bahkan kalau data Al Jazeera itu menyebutkan 490 ke atas, 550 sekarang nambah, ya kan. Pertambahan itu menunjukkan bahwa gencatan senjata itu tidak kemudian menjadikan zero accident. Tapi eksiden tetap terus berlangsung, dan ya yang korban adalah masyarakat biasa. Kita nggak mendengar ada korban dari pihak Israel segala macam, nggak ada bentuk serangan balik lah bahasa mudahnya gitu ya. Itu satu. Yang kedua, realitas di lapangan bahwa yang namanya bantuan kemanusiaan itu masih sangat terbatas dan sulit untuk masuk. Ya, perkara bahwa sekarang ada penambahan truk, ya oke lah. Tapi di saat yang bersamaan itu semua direstriksi oleh Israel. Teman-teman aktivis kemanusiaan itu banyak yang cerita juga kan, bahwa semua makanan, semua barang-barang, semua tuh diseleksi oleh Israel, ya kan? Itu realitas di lapangan, nggak bisa kita pungkirin. Di tengah-tengah kita masih berdebat urusan Board of Peace dan segala macamnya. Yang ketiga, urusan kita sekarang sudah bilang bahwa sekarang itu sudah masuk fase kedua loh. Ya. Kalau bicara fase kedua, berarti ada namanya yellow line, ada garis batas di mana orang tentara Israel itu harus tarik mundur. Realitasnya, ternyata di beberapa titik Israel itu makin masuk ke dalam. Artinya sekarang tuh Gaza itu Mbak, dihuni sekitar taruhlah 2 juta. Ya, 2 juta itu tinggal dalam satu kawasan yang yellow line itu kecil banget. Tuh blok-blok semua tinggal di situ. Ini kan udah seperti halnya kalau boleh saya bilang mungkin mini camp konsentrasi gitu ya. Semua tinggal dalam satu tempat, nggak ada akses keluar, ya kan? Itu jarak langsung ke Rafah tuh masih agak jauh. Dan akses mau laut cuma di kawasan segala macam. Artinya semuanya benar-benar blokade itu jauh lebih sadis loh. Bahkan kalau kita bilang dulu Israel memblokade semenjak 2006 setelah disengagement plan mundur dan kemudian buat batas dan segala macam seterusnya. Nah sekarang namanya Gaza itu makin kecil dan makin ya semua ngumpul di situ.
ya kan? Nah, ini realitas yang kemudian kita lihat, dan apalagi sekarang kita ketika melihat namanya Board of Peace ini kan, ya oke lah, ada titik di mana dilematis, tapi kita nggak bisa memungkiri bahwa ini nuansa peace through power-nya itu begitu kencang terasa, ya. Bahwa ini bilang bahwa ini kelanjutan dari Peace Council ketika resolusi DKPBB 2803 gitu. Tapi kan ternyata DKPBB juga sebenarnya tidak memberikan mandat secara langsung. Kalau ini mandat dari PBB, tentu PBB peranannya akan besar di situ. Tapi ternyata kan ceritanya enggak. Ceritanya ada dominasi kekuatan dari ya, Amerika Serikat untuk kemudian mengontrol maunya seperti apa. Ketika Jared Kushner cerita mengenai misalkan apa namanya Gaza Peace Plan gitu kan di Davos gitu kan, forum-forum yang digunakan bukan forum-forum yang biasa lumrah kemudian kita lakukan. Forumnya forum investor. Forum investor. Loh, ini mau diarahin kemana? Ini bicara tentang Gaza, bicara tentang kemanusiaan, bicara tentang norma, bicara tentang hukum, tapi ternyata dalam realitasnya dibawa dalam nuansa yang sangat transaksional, gitu loh. Nah, dia dilalahnya memang negara-negara Muslim, mayoritas Muslim ini sudah ikut dalam stream yang besar gitu ya, stream ketika sudah dalam upaya masalah Gaza ini. Jadi itu pertama, ya ini sangat kental dengan nuansa peace through power ya, gitu kan. Kalau teman-teman MU itu menyebutnya ini neokolonialisme bentuk ya. Ya kita nggak bisa ya realitasnya juga ada gayanya kan juga ya seperti halnya apa namanya zaman-zaman dulu gitu ya, bagaimana Otto von Bismarck bicara tentang apa namanya bagaimana membuat scramble for Africa dan segala macam, dan itu satu hal yang memang sangat boleh kita bilang ironis lah dalam konteks hari ini. Tapi di saat yang bersamaan tentu ada ruang-ruangnya sangat menurut saya juga dilematis juga. Ya. Di saat pilihan-pilihan itu secara jujur mungkin kita lihat sangat terbatas. Kita lihat yang namanya PBB juga sudah ya boleh kita bilang nggak punya kekuatan apa-apa gitu loh. Sekarang nggak ada statement yang kemudian ya PBB dalam konteks untuk sekedar sederhana deh. Perang kemudian tensinya turun, bantuan bisa masuk aja susah sekali ya. Nah, berarti yang kita juga memahami bahwa yang memegang kunci di sini tentu yang paling besar adalah Israel dengan backingan Amerika Serikat. Artinya di sini saya dalam titik tertentu melihat juga ya ada ruang-ruang sebenarnya walaupun itu sejujurnya sangat-sangat berat dan hampir mustahil ya. Tapi yang memang sudah harus kemudian kita pikirkan adalah ya kondisi masyarakat Gazanya, bagaimana kemudian perang ini selesai. Kalaupun kita tidak setuju dengan Board of Peace, ya tawaran untuk kemudian alternatif lain apakah itu mungkin atau tidak. Tentu memang dalam hal ini ketika kita sudah terlanjur bergabung, catatan paling pentingnya adalah ya kita harus punya agenda setting yang jelas, gitu ya. Apa namanya? Kalau kemudian kita nggak punya agenda setting yang jelas, sekedar agenda setting itu kan bukan sekedar menurunkan apa yang dimaui oleh Trump, tapi agenda setting itu sebenarnya ya apa yang kita tawarkan. Karena saya melihat secara umum gini, contoh satu hal, misalnya ketika kita bicara masalah ISF, International Stabilization Force, itu kan polemiknya juga luar biasa kan, ya. Dan kalau kita lihat masyarakat Indonesia pun ketika bicara solidaritas Palestina kita satu suara. Tapi kalau sudah kita bicara dalam isu-isu turunannya, ISF, Two State Solution, bicara tentang Board of Peace, kita akan punya ruang berdebat di situ. Tapi semua masih dalam lingkaran yang sama, lingkaran solidaritas. Jadi tidak akan kemudian akhirnya gimana-gimana lah akhirnya. Tapi balik lagi poin tadi ISF, yang pengen saya memberikan contoh adalah ISF itu ketika muncul, polemik yang muncul beragam. Yang ditawarkan oleh Prabowo kan Pak Prabowo sekedar oke, Indonesia siap mengirimkan pasukan sampai kemudian jumlahnya sampai 20.000 gitu kan. Kalau boleh 20.000 itu sebenarnya kalau kita hitung secara matematis Mbak, itu paling besar pasukan penjaga perdamaian sedunia. Gitu. Nomor 1 ya, tadi Indonesia biasa nomor 3, nomor 4, mungkin sekarang bisa jadi nomor 1 kalau 20.000 ya, benar dikirimin. Tapi catatannya adalah itu ditawarkan Indonesia. Tapi kita lihat dalam realitas sama ketika bicara ISF, Turki itu menawarkan juga. Turki bilang, saya siap mengirimkan ISF, tapi catatannya adalah pasukan Turki itu ditempatkan di wilayah Gaza. Gitu. Artinya dia benar-benar jaga keutuhannya Gazanya, seperti itu. Yang merespon siapa? Yang merespon Netanyahu. Netanyahu bilang bahwa saya nggak setuju namanya Turki itu join dalam ISF. Artinya negara ini Turki ini memahami bahwa pertama kita perlu punya agenda setting yang jelas. Kita perlu punya posisi tawar. Ketika kita sudah terjun di dalam, bahkan itu ruangnya adalah room to diplomasi, bukan room to sekedar memberikan legitimasi. Gitu. Jadi saya menafsirkan bahwa ya posisi tawar itu, agenda setting itu bukan sekedar menurunkan. Jared Kushner pengennya Gaza seperti ini dan segala macam. Gaza Gaza plan gitu ya. Ya
berarti kita juga harus punya tawaran. Kita kalau kemudian flashback ke belakang, itu ada namanya Arab Plan. Itu dibuat di zaman ketika pertemuan Liga Arab. Itu seingat saya tahun 2025. Jadi Liga Arab berkumpul ketika bicara Gaza, itu idenya adalah ketika pertama kali yang namanya Trump menggelontorkan ide Riviera of the Middle East gitu kan, dan relokasi penduduk. Saat yang sama kemudian yang namanya Liga Arab ini ngumpul dan ada proposal yang diberikan. Kalau kita baca itu detail banget, bahkan dia sudah bicara rekonstruksi berapa tahun dengan model seperti ini dan seperti itu, tapi kan kemudian Israel menolak gitu ya. Jadi itu yang kemudian realitas yang saya rasa ya kadang-kadang buat Indonesia juga dalam titik-titik dilematisnya tentu ada seperti itu. Nah itu ya. Jadi kalau kita sudah kadung masuk ya, semangat untuk struggle from within-nya itu harus benar-benar ditunjukkan. Dan yang satu hal yang kemudian tetap harus diingat, kalau kemudian Pak Prabowo tetap menganggap bahwa foreign policy begins at home, ya home itu bukan istana, home itu bukan Kartanegara, home itu adalah the whole us gitu ya, aspirasi domestiknya gitu kan, dan segala macamnya. Ketika MUI mungkin sekarang sudah bergeser dari yang tadi menolak ke mendukung dengan syarat, tapi mendukung dengan syarat itu berarti kan ada catatan, berarti tetap ada yang mengawasi negara loh, ada yang mengawasi Pak Prabowo loh gitu loh. Dan kita sih sebenarnya harus berhati-hati dalam hal-hal tersebut agar memang ya tidak terjebak dalam justru agenda settingnya Barat. Nah, satu lagi mungkin untuk Mas Agung ya, kira-kira kalau kita melihat dengan konteks Board of Peace ini yang sebenarnya tidak melibatkan masyarakat ataupun legitimasi dari masyarakat Palestina, ini sejauh mana akan efektif? Nah, Mas Agung itu melihat? menarik ya Mbak. Jadi elemen Palestina itu kan kalau saya lihat dia hanya ditempatkan dalam NCAG, ya, National Committee of Administrative of Gaza, ya kan, artinya tim-tim teknokratiknya itu ditempatkan di situ. Kalau kita lihat secara keseluruhan keberadaan Board of Peace, tapi dalam hal ini kita berarti menyadari realitas bahwa elemen Palestina hanya ditempatkan dalam nilai sifatnya administratif dan operasional. Padahal kalau kemudian kita memahami dalam studi perdamaian, ini kan masuknya sebenarnya negatif peace, penghentian kekerasannya, penghentian perangnya. Tapi kan dalam konteks studi perdamaian yang berperang itu ya justru elemen yang kemudian harusnya dimunculkan. Ya, memang kita nggak bisa mengira ketika bicara Middle East itu sistem eksternal untuk masuk penetrative system itu memang sangat sangat terasa. Tapi kan itu ide-ide kolonial. Sekarang ide-ide kolonialnya harus kemudian ya elemen-elemen ini sebenarnya juga harus ditempatkan. Tapi kan memang ini bukan perkara yang mudah juga kalau ketika itu sudah di dalam. Makanya kemudian satu hal yang kemudian penting dicatat adalah kita membawa aspirasi Palestina itu dalam konteks keadilan. Saya rasa itu jadi satu kemestian sih. Ya, jadi Palestina hari ini, rakyat Gaza hari ini, saya rasa tidak hanya membutuhkan yang dinamakan solidaritas, tapi keadilan. Ya kan, not only solidarity but justice. Oke, menarik ya Mas Agung ya. Tadi beberapa poin yang menurut saya penting dicatat adalah dalam konteks kebijakan luar negeri kita harus jelas agenda setting kita ya, terlibat di dalam Board of Peace. Kemudian tadi berkaitan dengan keterlibatan masyarakat Palestina, yang pasti adalah bicara tidak hanya solidaritas tapi juga justice ya, dalam kaitan ini keadilan itu tadi. Oke, terima kasih banyak Mas Agung. Kita beranjak nih ke Mbak Susi Sudarman. Mbak Susi, kalau kita melihat sebenarnya konteks inisiatif yang disampaikan oleh Trump ini dengan Board of Peace-nya gitu ya, secara dari sudut pandang kebijakan luar negeri AS ini, apa sih tujuan strategis yang diharapkan melalui Board of Peace ini gitu ya, yang kemudian ini kan di luar skemanya PBB gitu ya, satu skema yang kita selama ini kita anggap sebagai satu wadah yang lebih mewakili kepentingan masyarakat dunia, atau dalam konteks ini mungkin kepentingan masyarakat Palestina. Kira-kira menurut Mbak Susi gimana ya? Ya, tujuan Amerika tetap sama, yaitu dia yang menentukan pada akhirnya adalah hegemoni. Jadi dia harus yang mengusulkan sesuatu dan itu harus terwujud, karena memang foreign policy mereka kan sifatnya strategic ambiguity ya, kita nggak tahu persis mereka mau ngapain gitulah ya. Jadi saya kira saya ikuti Prof. Hikmahanto aja, dia bilang ini jebakan. Yang kedua ikuti Dino Patijalal, dia bilang ini adalah semacam entitas yang tidak ada roadmap-nya. Ya, jadi kita harus benar-benar berhati-hati pada saat kita sudah terlibat di dalamnya. Ternyata keputusan dari UN Security Council tentang 2803 itu yang sebetulnya dilanjutkan oleh
Board of Peace ternyata melalaikan hak-hak Palestina. Dan kalau Albanese bilang satu kekuatan yang bertanggung jawab atas Board of Peace dan diketuai oleh Presiden Amerika yang sebenarnya terlibat dalam genosida, ini satu yang illegal gitu loh. Dia tidak harus wujud gitu loh. Saya agak terkejut juga kenapa Indonesia masuk ke dalam satu hal yang sebetulnya berbeda dengan New York Declaration. Yang jelas itu dari Prancis, dia akan mengatakan two-state solution. Ini sama sekali nggak disebutkan dalam Board of Peace. Jadi saya pikir tadinya di hijack oleh Donald Trump, ternyata setelah saya baca itu persis dengan 2803. Jadi dia replika dimasukkan ke sini, artinya PBB udah angkat tangan. Sebetulnya kan harusnya enggak ya. Jadi kalau saya kan orientasinya kepada grassroots, kepada rakyat. Jadi yang bisa dilakukan South to South cooperation dengan Indonesia mengadakan inisiatif community orientation for justice di antara berbagai negara untuk mendesak pemerintahnya. Jadi seakan-akan bukan pemerintahnya yang memutuskan keluar atau tidak ikut serta, tetapi rakyatnya yang menolak. Nah ini kan jarang kita dengar. Orang di Amerika sendiri, KBRI tidak mau mendekati gereja baptis, nggak mau mendekati magang, nggak mau mendekati orang-orang yang jadi jahat-jahat itu ya, yang jadi salah pemikiran tentang foreign policy. Ternyata mereka sekarang baru sadar bahwa mereka dikelabui, bahwa forever war tetap ada. Ya, jadi mereka kan tadinya memilih Trump karena dipikir dia akan tidak berperang. Tapi kita lihat dalam presidensi Amerika ya mereka memang demikianlah ya. Jadi kalau saya bilang ya sebaiknya kita sudah tidak bisa menolak Donald Trump karena kita akan dikasih tarif 200%. Ya, jadi kita harus mencoba yang ini belum pernah saya lihat ya dari Kemenlu Indonesia, norm diplomacy. Jadi dia ke arah South-South, tapi menganjurkan gerakan. Kalau AID bisa menggerakkan NGO Indonesia, kenapa Indonesia nggak bisa menggerakkan sesama South-South gitu loh ya? Tapi norm diplomasi ini bisa makan waktu panjang, khususnya. Ya, tapi kan ini udah mendesak ya. Ini mendesak dalam arti masa orang dibunuhin, lalu kita masa mau terima solusi-solusi yang begini, lalu orang Palestinanya dianjurkan untuk pindah ke Indonesia, ke Sudan, ke negara-negara Afrika. Ini kan gila banget. Ini kan belum pernah. Somaliland udah dibikin oleh Israel. Jadi sebetulnya yang kurang diajarkan, yang saya bilang kenapa masyarakat Muslim ini begitu tidak paham bahwa ada masonry. Jadi kan misalnya kita bangga atas sesuatu yang kita nggak paham, itu kan agak ajaib ya. Agak seakan-akan kita nggak perlu nalar. Dan nalar itu hanya bisa didorong kalau rakyatnya dibangkitkan. Dan yang bisa membangkitkan rakyat itu hanya presidennya, karena yang punya uang adalah negara. Lalu kita ingat waktu pemilu 2019, kenapa banyak bendera-bendera HTI, bendera-bendera Palestina? Itu pasti uang negara, si Jokowi yang bikin, bukan rakyat. Kok 2024 nggak ada tuh bendera-bendera? Kok hilang dari peredaran gitu? Jadi sebetulnya ada misappropriation of Indonesian wealth ya, yang sebetulnya kita harus hati-hati. Begitu Zionis ini masuk dan diberikan investment project seperti Rothschild di Batam, itu artinya lampu merah. Karena bukan hanya kita ingin menyaingi Cina dengan uang Zionis, tapi mereka masuk untuk sama-sama menghancurkan bersama Cina Indonesia ini. Jadi sebetulnya kita nih sama sekali nggak paham atau nggak coba memahami kenapa dulu Nazi membunuh sebagian. Dan kalau dilihat sejarahnya, kaum Zionis ini bekerja sama dengan Nazi, jadi cara-cara dia genosida itu cara-cara Nazi. Karena Yahudi yang sesungguhnya menghindarkan kompromi-kompromi dengan Nazi. Jadi ada semacam hijacking dari agama Yahudi menjadi Zionism. Seperti agama Islam bisa di-hijack untuk jadi terorisme. Nah itu dia.
Jadi di sini saya harapkan mungkin Kemenlu agak berkembang sedikit. Nggak tahu ya, kayaknya agak susah untuk membayangkan bahwa bukan hanya state to state hubungan itu, state and non-state. Kalau bisa non-state kita subversi setiap negara karena kita cukup punya dana ya mungkin untuk melakukan hal tersebut. Oke, Mbak Susi, kalau tadi berkaitan dengan non diplomasi, konkretnya sendiri non diplomasi yang Mbak Susi sampaikan tadi ini seperti apa, Mbak? Kita conceptualize dong dari warga-warga pandai seperti Ito, seperti Sohwan, seperti Asra untuk memberikan input kepada Kemenlu gimana sih caranya. Kalau kita melihat contoh dari AID itu jelas lah mereka mendanai NGO untuk menggerakkan demonstrasi waktu menggulingkan Soeharto ya. Itu uang berkoper-koper dikasih. Jadi sebetulnya ini hanya masalah faham apa tidak. Kelebihannya tidak faham karena orang-orang seperti Rockefeller itu kan ternama ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya menggerakkan ini, saya makanya anjurkan kemarin ke Universitas Muhammadiyah, saya anjurkan mereka membuka Instagram karena Instagram isinya orang Amerika yang marah sekali dengan kelompok Yahudi. Jadi kalau orang Indonesia nggak ada yang ngajarin, silakan belajar dari Instagram. Saya belajar dari Instagram tentang 13 keluarga yang dominan, termasuk keluarga Katolik yang bekerja sama dengan keluarga-keluarga ternama seperti Harriman, Astor, Rockefeller, dan sebagainya itu yang menggerakkan dunia. Tujuan mereka adalah finance capitalism. Kalau kita ingat Thatcher bilang, there's no other way. Tina, there's no other alternative. Enggak, ini udah lebih komprehensif lagi. Jadi kita udah masuk ke era finance capitalism yang tidak mementingkan productivity dari FDI. Padahal kita butuh untuk full employment. Itu aja. Oke, Mbak Susi. Mungkin kita beralih ke Mas Sofwan ya. Mas Sofwan, ini kalau kita lihat lagi bicara tentang program BOP ini sendiri, sebenarnya dari sisi Mas Sofwan ini sebenarnya apa sih yang menjadi dasar model ini gitu ya? Tadi mungkin disebut-sebut Arab Plan gitu ya. Sejauh mana perbedaannya gitu ya dengan apa yang ditawarkan oleh Arab Plan ini, dan skema pendanaan ini sepertinya itu akan seperti apa mekanisme pendanaan ini yang sebenarnya kita persoalkan juga ya, karena besarnya sumbangan atau kontribusi yang harus diberikan dengan keterlibatan Indonesia di dalam skema tersebut. Saya kira pertanyaan-pertanyaan itulah yang justru kemudian membuat banyak pihak gitu ya, tidak hanya di Indonesia tapi juga masyarakat internasional itu skeptis kan terhadap BOP. Dia secara kelembagaan itu sangat sentralistik yang memusatkan kekuasaan pada Donald Trump, tidak hanya sebagai representasi dari Amerika Serikat, tapi Donald Trump sebagai dirinya sendiri gitu kan. Dia kan seperti dia mengangkat dirinya sendiri menjadi kaisar dunia gitu, karena di charternya itu bahkan dia bisa memberikan veto, dan kalau nanti ada anggota yang mau dikeluarkan, dia bisa mengeluarkan kecuali dihentikan oleh 2/3 anggota yang lain gitu. Jadi ya dia bisa suka-suka aja, kalau tiba-tiba Indonesia nggak nurut ya dikeluarin, duitnya nggak balik gitu loh. Jadi ini secara Tapi sudah bayar loh. Sudah bayar. Sudah bayar. Sebenarnya kan ada yang bilang kalau kemudian kalau kita nggak jadi tetap, kita nggak perlu bayar dulu. Nah ini informasi yang belum kita. Jadi sebenarnya masuk di situ pun juga duitnya udah nggak balik juga. Makanya nggak no refund. No refund policy dan belum dapat apa-apa. Dan tidak hanya soal sentralismenya yang ke Donald Trump, yang itu jelas merupakan menghadirkan norma hukum baru kan dalam hukum internasional gitu. Hukum internasional biasanya kan meletakkan hukum internasional sebagai kesepakatan antara negara-negara gitu. Ini tidak hanya kemudian menjadi kesepakatan antara negara-negara, tetapi elit sebuah negara yang kebetulan superpower kemudian menjadikan dirinya sebagai individu itu kemudian memiliki power, setidaknya di dalam charter itu ya. Walaupun kita nanti skeptis kalau Donald Trump misalnya tidak lagi menjadi presiden Amerika Serikat, apa ya orang masih mau ngikutin gitu kan ya? Atau kalau nanti terjadi perubahan politik domestik, ini kan lagi menjelang pemilu sela ya di Amerika Serikat gitu, yang kelihatannya Republikan akan kalah gitu ya, walaupun ya Demokratnya agak menyedihkan juga karena
Republikannya sudah begini banyak blundernya, Demokrat establishment masih begitu-begitu aja gitu, dan tidak Genocide juga diikut. tidak memberikan kepercayaan pada kelompok progresif yang lebih dipercaya oleh publik gitu kan. Lihat New York, lihat Minnesota, lihat berbagai tempat lain. Tapi anyway, jadi ada banyak ketidakpastian sendiri. Jadi desainnya sendiri cacat, desainnya sentralistik, roadmap-nya tidak jelas ke depan mau ngapain, dan kemudian dia didasari oleh paradigma kolonial tadi. Ini kan seperti konferensi Berlin ya. Ketika kekuatan-kekuatan Eropa ngumpul kemudian membagi-bagi Eropa tanpa membagi-bagi Afrika tanpa konsen dari orang Afrika, yang kemudian tidak menghadirkan perdamaian. Yang terjadi adalah konflik bahkan sampai sekarang. Somalia dibagi dua, Somalianya Italia sama Somalianya Inggris, sampai sekarang jadi masih ribut gitu kan, dan berbagai wilayah lainnya. Jadi kalau tadi dibilang peace through power, tidak ada peace yang akan hadir melalui power. Yang ada adalah pembungkaman terhadap ketidakpuasan dan memastikan yang ditindas itu diam dan tidak menyalap gitu ya, tidak protes. Ini kan yang dibilang oleh Bung Karno, tapi bahkan cacing pun itu kalau diinjak pasti keluket-keluket. Jadi ini against the laws of nature. Dan justru ketika perdamaian dipaksakan melalui hierarki kekuasaan material, itu tidak akan sustainable, dan dia pasti akan menghadirkan kekerasan lanjutan yang akan muncul dalam beragam bentuk yang kita nggak tahu akan membunuh kita dalam waktu yang seperti apa gitu ya. Jadi ini secara konseptual problematik, gitu kan. Makanya kan dan menurut saya secara umum ini konsensus hampir semua orang, gitu ya, di level internasional maupun nasional itu konsensusnya adalah BOP ini problematik gitu. Nggak ada yang kemudian cukup satu pemikiran dengan Trump bahwa ini ide bagus, ini genius nih Donald Trump gitu kan, nggak gitu. Hampir semua orang melihat bahwa ini adalah sesuatu yang problematik. Problemnya kan kemudian di level actions ya. Dengan konsep yang problematik tersebut, respon kita seperti apa? Ini kan perdebatannya kan kemudian kalau di Indonesia spektrumnya ada yang melihat bahwa ini satu-satunya opsi karena si negara yang paling kuat itu kemudian memaksa bahwa cuma ada meja permainan ini di situ, sehingga kalau kita nggak masuk, kalau yang sering diulang-ulang di postingan buzzer-buzzer itu, if you are not in the table, you are on the menu, katanya begitu. Tapi ya justru di table bisa juga di table jadi menu, akan diri gitu. Nah itu dari spektrum yang pertama gitu, justru ya ini salah, tetapi ini nggak ideal, ini salah, tapi kita harus masuk supaya damage-nya bisa dimitigasi gitu. Tapi di sisi lain kita ada yang melihat bahwa kalau secara konseptual saja sudah salah, keikutsertaan itu juga pasti tidak akan menyelesaikan masalah Palestina dan memperparahnya, tapi kemudian justru menyeret kita menjadi bagian dari pelaku, bagian dari stempel, dan kita bahkan mungkin punya kerugian material maupun non material lain yang hadir dari keikutsertaan itu gitu kan. Nah ini yang kemudian menurut saya penting untuk diuji terus menerus gitu ya. Jadi pemerintah harusnya nggak usah panik, nggak usah khawatir kalau banyak yang protes dan demo. Itu adalah bukti kecintaan pada Pak Prabowo dan bukti kecintaan pada negara. Bahwa kita menghendaki keputusan negara ini untuk bergabung atau tidak bergabung, atau kalau nanti bergabung mau ngapain, itu didasari pada kalkulasi yang jernih, bukan cuma klaim atas rasionalitas, tapi sebenarnya tidak rasional. Saya melihat kecenderungan begini loh, ada klaim terhadap rasionalis. Yang menolak ini emosional, yang menerima pasti yang rasional. Kenapa? Karena ini realitas politik, ini realisme. Pak Marty itu kan ngomong dengan jelas. Saya suka kemarin komentarnya Pak Marty yang bilang bahwa Indonesia itu menghadapi great power rivalry itu bukan cuma baru-baru ini saja. Dari dulu itu kita menghadapi great power rivalry gitu. Tetapi kalkulasi dan respon kita itu kan didasari oleh kalkulasi yang
Tepat. yang jernih gitu, yang bagaimana misalnya Bung Hatta itu kan sangat rasional ketika menjelaskan tentang bebas aktif dalam pidato mendayung di antara dua karang itu kan. Ada perdebatan di dalam parlemen ya, karena protes Indonesia, kemudian menandatangani kesepakatan di atas Renville. Renville aja punya Amerika Serikat, masa bergabung, kemudian terjadilah perdebatan. Dan penjelasan dari Hatta adalah ya Indonesia bebas aktif yang memperjuangkan kepentingan nasional dengan memahami konteks geopolitik. Tapi kan kemudian jelas posisinya Indonesia tidak dalam bebas aktif itu pun. Indonesia misalnya tidak bergabung dan tetap memiliki sikap yang jelas misalnya soal Aljazair, sikap yang jelas soal dekolonisasi dan seterusnya. Jadi rasionalitas dan berprinsip itu bukan hal yang bertentangan gitu. Justru kadang-kadang saya melihat ada abuse of realism gitu. Ini realitas politik Amerika Serikat maunya itu, kita ikut, kalau enggak kita jadi menu. Loh bos, kalau kita beneran realis ya, kalau kata Mearsheimer kan, international institution itu nggak punya kemampuan untuk constraining yang powerful gitu. Jadi kalaupun kita bergabung di situ, yang akan terjadi adalah kita bukannya kemudian bisa memitigasi dampak. Yang terjadi pada kita adalah satu, keputusan akan tetap dibuat oleh Amerika Serikat dan we means nothing. Yang akan terjadi pada kita itu absorb damage-nya. Misalnya nih, ini kemungkinan terburuk. Karena Amerika Serikat nggak mau naruh pasukan, Israel juga 2 tahun mau melucuti Hamas kesulitan. Taruh aja nih misalnya orang-orang yang biasanya hubungannya baik sama orang Palestina di situ kan, jadi misalnya jadi satpamnya di situ gitu. Jadi orang-orang Palestina mau melawan, mau merespon juga agak repot karena ini ini orang-orang yang sama kita Sesama muslim, bukan musuhan gitu kan. Misalnya bisa aja gitu kan, kemungkinan terburuk begitu. Jadi kalaupun nggak diperlakukan begitu, misalnya bisa untuk absorb damage. Ini loh 7 negara dengan penduduk muslim besar juga ikut di board ini. Jadi yang dilakukan ini semuanya legitimate, ini absah gitu. Jadi dia absorbing the damage untuk inisiatif yang problematik, yang cacat, dan kemudian kita jadi bumpernya gitu. Jadi justru bukan constraining Amerika Serikat gitu ya, bukan constraining Israel, tapi kemudian justru kita dijadikan sebagai alat untuk alat untuk absorbing the resistance gitu kan. Karena realitas power tadi, kalau kita beneran realis, kalau kita nggak punya kapasitas, nggak punya daya tawar, apalagi nggak punya rencana, ya di situ cuma jadi stempel gitu kan. Nah terus bagi kita sendiri ini damaging for our standing gitu. Dan tidak hanya reputation. Kalau mau realis, reputation nggak penting gitu ya. Tapi kalau mau realis pun gitu ya, ini kan damaging our positioning dalam alignment gitu ya, di dalam great power rivalry gitu. Apakah ini artinya ini Indonesia gampang banget didikte sama Amerika Serikat gitu. Nanti gimana dengan yang lain-lain? Saya bisa percaya sama Indonesia atau enggak gitu. Dan seterusnya. Jadi sebenarnya ada banyak kerugian. Jadi kalau saya secara personal, saya sangat skeptis dan sangat kritikal gitu ya. Tetapi kalau misalnya pemerintah kemudian memutuskan masuk, ya setidaknya kalau mau masuk, buktikan bahwa kecurigaan, kekhawatiran, kemarahan dari publik itu bisa dijawab gitu ya, dengan membuktikan bahwa ini memang didasari oleh kalkulasi yang jernih gitu ya. Realisme jangan cuma jadi tempelan gitu, rasionalitas jangan jadi tempelan ya. Tunjukkan beneran rasional, jernih dengan apa? Dengan tadi misalnya ngasih roadmap yang jelas. Tawaran Indonesia apa sih? Dan bagaimana kemudian mencapainya? Red lines kita apa saja misalnya? Misalnya harus jelas tuh parameter keikutsertaannya. Orang-orang Palestina di dalam Gaza tidak boleh dipindahkan keluar gitu ya. Kemudian Indonesia tidak digunakan sebagai tukang pukul gitu ya untuk melakukan demilitarisasi gitu kan. Dan artinya misalnya Indonesia tidak didorong untuk kemudian memberikan justifikasi bagi kejahatan Israel itu, termasuk misalnya Israel melakukan kekerasan lama terus malah Indonesia bisa bekerja sama dengan Israel misalnya dengan berada di ruang
operasi atau ruang kedaulatan yang dikendalikan Israel, yang itu kemudian Indonesia berkoordinasi dengan tentara Israel misalnya, itu kan kemudian menormalisasi proses itu gitu ya. Jadi nggak boleh gitu. Tapi jadi ada red lines yang Indonesia harus tegaskan. Dan juga kemudian Indonesia bisa mendorong kriteria misalnya di dalam proses konstruksi, misalnya konstruksinya sebisa mungkin memperhatikan kebutuhan masyarakat gitu. Jadi bukan berdasarkan petanya si Kushner gitu kan, tetapi sebelumnya ada pasti akan ada berbagai peninggalan bersejarah itu yang dihancurkan ya. Ada Gereja Katolik, gereja, ada masjid usianya ratusan ribuan tahun yang dihancurkan gitu. Al-Aqsa mau dihancurin juga Harus- sama mereka. Harus dibangun kembali gitu kan, harus memperhatikan kondisi budayanya dan seterusnya. Jadi konstruksinya harus seperti itu misalnya. Ya. Nah, ini hal-hal seperti ini Indonesia harus Ya. perjelas gitu. Jadi semua kritik itu jangan disikapi negatif gitu ya. Kalau perlu kemudian tadi oke lah, saya secara personal tidak setuju, tapi kalau kemudian kita mau tetap masuk, ini loh kita harus punya Ya. ukuran-ukuran Oke, ini. tadi menggarisbawahi lagi bahwa sebenarnya skema ini tuh adalah skema yang problematik gitu ya. Tapi kalaupun dijalankan tentu dengan catatan-catatan yang tadi Iya. sudah disampaikan oleh Mas Gini, Sofwan. ini kayak posisinya kayak gini. Jepang itu fasis dan penjajah dulu. Tapi Soekarno dan beberapa founding leaders kita misalnya memilih untuk bekerja sama. Tetap salah nggak? Tetap itu berdampak pada hilangnya 300.000 nyawa orang nggak? Tetap dosa nggak? Tetap dosa menurut saya gitu ya. Tetapi ya mungkin gitu ya, dengan proses itu ada yang mau dicapai gitu. Nah, tapi apakah kita sekarang bahkan nggak ngelihat rencananya apa gitu loh. Gitu. Jadi secara prinsip harus ditolak, secara konseptual harus dilawan, secara paradigma kita harus ingkar gitu ya. Secara taktis sebaiknya juga tidak ikut-ikutan karena kemungkinan besar cuma dimanfaatkan. Tetapi kalau mau ikut dan sudah terpaksa ikut, setidaknya beri kami alasan untuk percaya bahwa ini didasari niat baik dan kalkulasi yang jernih. Oke. Mungkin satu lagi Mas Sofwan berkaitan dengan tadi bicara tentang posisi Indonesia yang kesannya menjadi mengikuti kemauan Amerika gitu ya. Kalau kita lihat dalam konteks yang lebih luas sebagai pengkaji Global South misalnya, dalam konteks gerakan Global South seperti apa nih prospek kita melihat bagaimana Global South bisa berkontribusi terhadap Saya kira ini sangat relevan dengan Global South karena apa yang terjadi dengan BOP, paradigma yang mendasarinya, cara Donald Trump berinteraksi, itu menunjukkan kita sedang kembali kepada dunia lama. Kita itu sedang melihat sebuah arus balik ke dunia sebelum Perang Dunia. Sebuah dunia di mana tatanan dunianya itu didasarkan pada pengakuan eksplisit dan normalisasi eksplisit terhadap hierarki yang didasari oleh hierarki rasial. Kalau bahasanya Soekarno, adi adining bongso gitu orang. Imperialisme itu penopangnya tidak hanya kekuatan militer, tapi pengakuan eksplisit dan penanaman gitu ya, keyakinan bahwa orang-orang kulit putih itu adalah adi adining bongso gitu, adalah superior race, the Übermensch gitu ya, yang kemudian ya itu diwujudkan di dalam berbagai tatanan sosial, dan itu yang kemudian sekarang terlihat eksplisit kembali gitu ya. Jadi pada masa pasca Perang Dunia Kedua, upaya-upaya dekolonisasi termasuk yang kemudian diawali oleh Indonesia. Indonesia itu salah satu negara yang mengawali gelombang dekolonisasi. Makanya pembukaan undang-undang itu dibuka dengan pernyataan yang sangat keras. Ini bukan cuma soal Indonesia mau merdeka. Pembukaannya adalah pernyataan perang terhadap tatanan internasional yang kolonial, ya, bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jadi bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jadi itu clear gitu ya. Secara material mungkin juga tidak masuk akal, tapi karena tuntutan dekolonisasi itu
kemudian terjadi perubahan normatif kan dalam tataran internasional. Dia secara material mungkin masih tetap hierarkis, tapi ada constraint normatif yang menghendaki equality kan. Sehingga negara-negara yang secara material masih lemah, masih kecil aja kemudian diakui akhirnya. Aljazair kan tadinya ditolak masuk PBB, Indonesia tadinya nggak dapet tuh Near East Council itu kan, Indonesia mau masuk diganti sama Belanda. Kenapa? Karena lebih lemah. Tapi dengan insisting bahwa kita punya agency, bahwa insisting bahwa kita ini adalah rightful part of the international society, akhirnya kan dimasukkan. Tapi ini kan kemudian memunculkan ketegangan terus-menerus antara realitas material yang hierarkis dengan aspirasi normatif soal kesetaraan umat manusia yang didorong oleh dekolonisasi. Sekarang makanya tegangan-tegangan ini kan kadang-kadang memunculkan hipokrisi gitu ya. Ada waktu-waktu ketika norma itu berlaku, tapi ada waktu-waktu ketika menyentuh orang-orang yang sangat kuat, normanya nggak berlaku. Tapi walaupun begitu, norma itu kemudian punya fungsi penting dan kemudian memberikan sejenis kepastian gitu ya di dalam relasi antar negara tadi. Hari ini Amerika Serikat, khususnya Donald Trump, itu memilih untuk udah nggak usah repot-repot menavigasi tension antara aspirasi normatif soal equality tadi yang didorong melalui proses dekolonisasi dan seterusnya tadi, dengan realitas hierarkis yang dibentuk oleh distribusi kekuatan material. Udah sekarang gue kuat, gue bisa melakukan apa yang mau gue lakukan. So we are returning to the pre-World Wars period. We are returning to the period where the global South was colonized. Dan kalau kita tidak melawan ini dan bahkan ikut arus ini dan bahkan menerima arus ini sebagai sesuatu yang harus dinormalisasi tanpa keberanian untuk kemudian menyatakan bahwa kita itu punya prinsip yang harus diperjuangkan, kita akan ditelan arus sejarah ini gitu. Sebagai catatan, si Marco Rubio mengadakan pertemuan critical minerals, negara-negara yang mempunyai critical minerals nggak diundang. Kan jelas kan? We're going back to the scramble for Africa. Yeah, exactly. Dan kalau kita tidak melawan, tidak menunjukkan bahwa kita itu tidak rela dengan ini dan kemudian membangun solidaritas, ya kita akan ditelan. Oke, makasih Mas Sofwan. Oke, di podcast kali ini bergabung juga Mas Broto Wardoyo, Mas Ito, ini pengamat Timur Tengah sekaligus Ketua Departemen Hubungan Internasional. Mungkin sangat tepat, terima kasih Mas Ito sudah berkenan bergabung juga dalam podcast cluster kami nih hari ini. Mas Ito, tadi sudah banyak diskusi juga dengan Mas Agung, Mbak Susi dan Mas Sofwan nih berkaitan dengan secara konteks global dan bagaimana respon Indonesia. Tapi lebih spesifik saya ingin tanya ke Mas Sofwan ini, Mas Ito. Sebenarnya dalam posisi kita dalam konteks kebijakan luar negeri kita, ini apa sih gitu konteksnya ya ketika kita memutuskan untuk masuk di dalam forum Board of Peace ini gitu. Ini bisa dibaca sebagai apa? Sebagai bagian dari adaptasi kita secara strategis kah di dalam upaya untuk mendorong kemerdekaan Palestina, atau dalam bacaan Mas Ito ini seperti apa sih? Iya, makasih Mbak Asra. Tapi saya nggak bicara sebagai kader ya, karena kalau kader kan membawa lembaga. Yang pertama yang harus dilihat, ini memang menunjukkan ada perubahan yang drastis ya, dari kebijakan Indonesia untuk Palestina di periode sebelumnya dengan ketika Pak Prabowo menjadi presiden. Dan sejujurnya kalau kita lihat, Pak Prabowo konsisten dengan perubahan tersebut. Bahwa itu menimbulkan kontroversi ya, karena dari tadinya sangat normatif, sekarang tiba-tiba dia hampir sepenuhnya meninggalkan aspek normatif tersebut. Perlu nggak itu kita kritisi? Perlu. Jadi masukan sudah bicara sangat detail soal itu. Ya, jadi dari situ, itu yang bisa kita tangkap. Dari sejak awal Pak Prabowo menjadi presiden, semua pidatonya, semua statement yang dia buat, itu mengatakan bahwa kita siap kok untuk ikut di situ. Perkara betul-betul siap atau tidak, kita bisa berdebat soal itu. Tapi itu keyakinan yang dia bawa kan di sidang majelis umum, kemudian beberapa statement yang dia berikan ketika berkunjung ke beberapa negara, kan semua bicara dalam konteks itu. Termasuk beberapa yang bicara tentang, ya kalau kita memang mau terlibat, kita harus punya relasi dengan
dengan Israel. Meskipun dia nggak bicara soal hubungan diplomatik, tapi setidaknya dia mengatakan harus ada kontak tersebut. Jadi shiftingnya memang luar biasa drastis. Ya, itu yang sebetulnya kemudian menimbulkan gejolakan di dalam negeri. Nah, kemudian kalau ditanya kenapa kok shiftingnya bisa sedrastis itu? Ya, itu kan juga bisa dikaitkan dengan apa yang selalu disampaikan oleh Presiden tentang ya dia ingin menjadi pemain utama dan seterusnya. Kita nggak bicara apakah kapabilitas kita memadai untuk itu. Karena kalau kita bicara dalam konteks struktur internasional itu, Indonesia itu masih bahagia disebut middle power. Kita tidak masuk ke dalam great power. Ya, jadi dalam konteks itu ya pengaruh, kemudian modalitas, ya terutama yang material, itu memang tidak sekuat itu. Yang selama ini dibangun kan, dan itu yang disinggung oleh Pak Marty kan, bahwa cara kita menavigasikan great power politics itu tidak materialistik. Cara kita itu ya menarik mereka ke norma, menarik mereka, dan itu memang pilihan yang diambil oleh pemerintah-pemerintahan sebelumnya. Pak Prabowo aja yang berbeda dalam konteks ini. Itu kalau kita bicara bagaimana kemudian melihat. Nah, pertanyaannya kemudian pas atau tidak pergeseran tersebut. Kalau secara normatif tentu tidak pas. Karena itu artinya kan kita betul-betul mengabaikan semua norms yang sebelum ini sudah dibangun kan. Tapi nanti pertanyaannya adalah apa yang bisa dilakukan Indonesia sebetulnya kalau kita bicara soal Palestina. Ada nggak alternatif yang pernah ditawarkan Indonesia? Ada nggak solusi yang pernah diusulkan oleh Indonesia? Kalau kita lihat, kita nggak pernah put something on the table untuk kemerdekaan Palestina. Kita bicara memberikan statement, kemudian bersuara di beberapa forum internasional termasuk PBB, tapi actual proposalnya itu nggak pernah ada. Ya, kita bahkan struggling untuk mendefinisikan two state itu apa sih. Jadi itu juga harus jadi catatan nih. Artinya ya kalau memang kita mau bergeser, mengubah paradigma kebijakan luar negerinya, ya ini ikutlah. Pemahaman kita tentang, ada kompleksitasnya, kalau kita mau bicara dalam konteks apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa diusulkan, ya do something. Buatlah proposalnya, itu yang kemudian bisa kita tawarkan dan seterusnya. Tadi, karena kita bukan great power, diterima atau enggak? Kemungkinan sih enggak memang. Tapi kan setidaknya kita juga belajar dalam proses perdamaian Palestina-Israel itu, satu, nggak pernah ada usulan, proposal yang ideal. Semua proposal itu nggak ideal. Itu satu. Yang kedua, yang lebih sulit adalah proposalnya nggak ideal, jualnya susah. Kenapa jualnya susah? Stakeholder utamanya, Israel dengan Palestina, itu nggak pernah bisa dipegang ekornya, dua-duanya. Israel kita paham betul mereka maunya gimana, dinamika politik internalnya seperti apa. Palestina juga sama. Sampai sekarang mereka tidak bisa mengatakan bahwa enggak, kami itu solid, nggak bisa. Yang namanya unity government itu nggak pernah betul-betul unity. Jadi artinya kan ada problem kompleksitas domestik yang akan selalu berkontribusi. Dan itu juga yang akan membuat apapun usulannya, mau sebagus apapun, pasti ada penolakannya. Nah, problemnya gimana untuk mengatasi ini? Nah, di titik itulah kenapa kemudian banyak yang berpikir tentang apa sih sekarang proposal yang ada yang bisa kita terima. Tadi Mbak Asra menyinggung soal Arab Plan. Itu masih ada. Problemnya cuma satu, Israel nggak terima. Kemudian bohir utama di kawasan salah satunya juga nggak mau terima, Emirat Arab. Jadi dari situ kan sebetulnya menunjukkan, ada kompleksitas domestik. Tapi ada juga kompleksitas regional yang kemudian harus dinavigasikan dengan baik. Nah, ini yang kemudian jadi variabel kedua yang harus dipertimbangkan ketika shifting of paradigm-nya itu dibangun oleh Presiden. Jadi dari dua hal itu saja, nanti PR-nya kan apa yang bisa kita tawarkan di situ. Itu dengan memahami kita nggak cukup kuat untuk menyebut diri sebagai great power, modal kita itu norms, bisa nggak ini ditarik ke norms dan seterusnya. Kalau kita mau masukin norma apa, ya itu yang seharusnya lebih dipikirkan. Karena kalau kita bicara dalam konteks Palestina saat ini, yang harus betul-betul kita pertimbangkan adalah itu ada 2 juta orang yang ngumpul di Gaza, yang rumahnya belum tentu berbentuk rumah, yang setiap hari akan kesulitan akses terhadap air, pangan, dan seterusnya, di mana bantuan kemanusiaan tidak pernah bisa masuk. Kenapa bantuan kemanusiaan tidak pernah bisa masuk? Ya karena yang disebut masukan tadi, karena kolonial policy-nya Israel itu. Nah, nanti pertanyaannya kan opsinya apa untuk memastikan 2 juta ini sekarang bisa hidup dengan lebih proper. Dalam konteks tadi, board of peace ini bisa jadi
Kalau saya akan sepakat dengan Mas Sofwan, ini nggak ideal. Nah, tapi pertanyaannya adalah apa yang kemudian bisa membuka semua saluran tersebut? Mekanisme apa yang bisa membuat saluran itu bisa kita buka? PBB sudah tidak mampu untuk melakukan itu. Gerakan masyarakat sipil yang solidaritas yang gede banget nggak mampu juga. Jadi itu kan juga salah satu alasan kenapa Arab Plan yang lebih baik dibandingkan Board of Peace nggak bisa jalan. Jadi memang ada kendala besar karena Israelnya memang seajaib itu, segila itulah. Jadi kan kita mesti memikirkan ini kan. Ya, sebenarnya kalau opsi-opsi, kalau boleh nyampur ya, ada, tapi ini masih khayalan aja sih. Karena Trump ini kan sebenarnya pendulum ekstrim di politik Amerika Serikat ya, dan kita lihat betapa pentingnya pengaruh Amerika Serikat dalam konstelasi Timur Tengah kan. Kalau saya curiga ya setelah Trump ini arus baliknya kan akan sebaliknya, dan posisi Amerika Serikat terhadap Israel ini akan nggak akan sama lagi. Jadi itu akan jadi momen untuk kemudian memberikan tekanan yang lebih kuat pada Amerika Serikat, pada Israel gitu loh. Jadi sebenarnya bagaimana kemudian memastikan bahwa project ethnic cleansing dan kekerasannya itu tidak bisa berhasil di periode ini gitu loh. Jadi apalagi kemudian kita ikut serta gitu. Jadi tadi ya ini namanya hopeful thoughts gitu ya. Makanya kalau dalam konteks itu kan kalau kita kemudian sanggup untuk menunggu sampai berapa tahun lagi Mbak Susi? November untuk Kongres. Ya. Nah, kalau Kongres sudah berubah, dia akan menekan presiden ya. Termnya sampai 2029. Ya, kalau kita sanggup tunggu sampai 2029 ya nggak apa-apa. Tapi kan pertanyaannya nanti di situ kan. Ini 2 juta orang ini. Ini nasibnya gimana nih kalau kita nunggu sampai 2029 gitu. Pasti ada kontroversi ya, karena semua proposal itu pasti punya kontroversinya. Shifting dalam great power, kebijakan Amerika Serikat di Palestina itu udah maju mundur cantik, tapi isinya selalu sama yang tadi disinggung Mbak Susi. Selama lobby kelompok-kelompok Yahudi yang garis keras yang Zionis itu masih kuat, susah. Sekarang Gen Z-nya udah bergerak, itu that's the difference. Gen Z dan publik, baca aja di Instagram, ini isinya orang-orang Amerika yang mengulik semuanya. Oke, mungkin ini karena waktu kita mungkin pertanyaan terakhir, misal kayak Mas, saya mulai dari Mas Ito karena tadi ini ya, kena berkaitan dengan kalau dari sisi Mas Ito, hal yang paling mungkin kita lakukan untuk kebaikan ataupun mendorong kemerdekaan Palestina ataupun juga untuk perdamaian di sana itu konkretnya apa kira-kira yang paling mungkin kita lakukan, Mas? Yang paling mungkin tadi sudah disinggung oleh Mas Sofwan, counter proposalnya harus ada. Ya, proposal Kushner itu kalau dilihat menakutkan. Jadi harus ada counter proposalnya. Kita contribute $1 miliar. Itu gede ya. Itu kalau dia itu kemudian berubah menjadi rumah sakit, berubah menjadi sekolah, dan yang paling penting itu kan sebetulnya shelter untuk anak-anak dan wanita korban perang. Karena kan sebagian besar laki-laki dewasanya kan udah dikasih sama Emirat tapi dalam bentuk tenda. Iya. Nah, kan kita nggak mungkin membiarkan mereka hidup di tenda juga. Maksud saya adalah counter proposal itu harus ditawarkan. Karena kalau tidak, ya kita akan ngikutin aja. Tapi begitu kemudian kita punya counter proposal, Kushner mengatakan mau bikin Riviera, tapi Pak Prabowo mengatakan kami bikin rumah sakit, ya, kami bikin rumah, ya, kami bikin sekolahan. Ya, kan nanti pertarungannya kan cuma sekolahnya ditaruh di mana ya, Riviera-nya ditaruh di mana. Tapi itu kan kalau kita nggak melakukan hal tersebut, ya kita kan ngikut aja. Jadi maksud saya yang lebih urgent sebetulnya adalah yang tadi disinggung Mas Sofwan, detailnya mana sih sebetulnya gitu. Nah, dalam konteks ini yang harus dipahami kan tidak banyak orang di Indonesia yang paham betul tentang kompleksitas. Tidak banyak orang Indonesia yang main ke Gaza untuk tahu situasinya gimana. Nah, itu yang sebetulnya harus lebih banyak diajak bicara oleh pemerintah supaya mereka tahu bahwa ada problem di sini. Itu nanti belum termasuk kalau kita memutuskan ISF-nya ikut dikirim. Nah, itu akan jadi isu baru lagi. Jadi terbunuh. Betul. Problem kita itu di detail itu. Kalau misalnya cuma statement kita dukung apa untuk kepentingan apapun ya monggo aja lah, tapi detailnya itu digarap. Ujiannya di detail ya, dan detail itu akan menunjukkan sebenarnya alasan bergabungnya itu apa gitu loh.
ada tujuan yang ingin dicapai melalui. Mungkin teriak dulu untuk avenue untuk kasih pandangan, karena avenue itu kayaknya dipilih-pilih dan yang datang ke acara kemarin hanya seorang profesor dari Unpad. Terakhir lanjut Mbak. Tadi untuk menutup tadi sudah ada pernyataan Mas Ito kalau kita butuh detailnya gitu ya. Mas Langkah pertama adalah membuka avenue bagi perguruan tinggi untuk menyatakan sesuatu, karena itu sama sekali nggak digubris gitu loh. Kita punya Palestina Center ya yang seharusnya bisa bersuara. Tapi Palestina Centernya udah kita punya departemen HI. Kami punya klaster kami. Klaster itu makanya bagian dari itu Mbak. Bagian dari menyuarakan sebenarnya. Oke. Mas Sofan? Kalau saya setuju yang disampaikan Mas Ito tadi ya udah gitu. Saya melihat bahwa tadi secara fundamental BOP bermasalah, tapi kalaupun Indonesia bergabung ya sudah. Ayo kita buat rencana bergabungnya gitu loh. Maksudnya apa red lines kita, apa counter proposal kita, rencana pembangunan model kita itu kayak apa sih? Dan syarat-syaratnya seperti apa yang itu memitigasi dampaknya gitu ya. Betul bahwa dari segi kapasitas material mungkin Trump dan Kushner sebenarnya bisa mengabaikan itu saja, tetapi Trump dan Kushner kan menavigasi politik domestik dan menavigasi posisi dia yang rentan juga di kawasan gitu karena dinamika yang macam-macam itu kan. Artinya sebenarnya kita bisa naikin leverage ketika kita punya barang yang mau ditawarkan gitu loh. Jadi harus detail red lines kita itu apa saja, dan ini saya kira masyarakat sipil bisa masuk ya. Kemarin kan misalnya MUI yang tadinya keras kan akhirnya menerima tapi dengan syarat. Nah syaratnya harus didetailkan lagi nih, syaratnya apa aja dan untuk ukurnya apa saja. Yang lain-lain juga harus gitu. Jadi ya tadi pemerintah juga jangan melihat yang mengkritik itu sebagai musuh negara. Itu justru mitra-mitra yang mungkin paling setia bagi Anda gitu loh. Ya nggak mau Anda itu terjerembab gitu loh. Justru yang kritis-kritis ini adalah orang-orang yang kemudian ingin keputusan apapun itu walaupun mereka nggak setuju, kalaupun memang ternyata benar itu berhasil gitu. Dan saya kira di sisi lain ya yang mengkritik itu seperti saya atau teman-teman masyarakat sipil, kita juga memang kemudian harus menawarkan roadmap, menawarkan tawaran-tawaran detail. Indonesia harus ngapain di sana, red lines-nya apa, rules of engagement-nya seperti apa, rencana pembangunannya seperti apa gitu. Dan semoga kita sedang melakukan itu sih Mbak. Jadi kebetulan sama beberapa teman-teman masyarakat sipil, walaupun stance-nya tetap semuanya keras menolak kalau bisa keluar gitu. Tapi kalaupun masuk gitu ya, kalau masuk ini harus ada ukuran-ukurannya nih gitu ya, yang kemudian kita nggak boleh lewatin. Dan kita harus ingat itu ada $1 miliar itu duit rakyat kan. Nah, itu hak kita, hak konstitusional kita untuk menuntut itu buat apa gitu ya. Nah, jadi ya kita pastikan terus pemerintah di jalan yang benar gitu ya, dengan menawarkan rencana-rencana, proposal-proposal, red lines yang harus dibuat lebih tegas dan terukur. Nah sekarang saya ngomong sebagai kadet nih, saya menunggu klaster Global South untuk keluar dengan proposalnya. Siap, kita akan coba lakukan. Oke, saya kira tadi sudah diskusi yang sangat menarik dan penting ya, dalam konteks isu yang juga sangat penting pastinya. Saya boleh mencatat tadi mungkin beberapa hal, beberapa yang sudah disampaikan, bahwa apa yang namanya board of peace ini sebenarnya bagaimanapun kita harus lihat ini sebagai sesuatu yang tidak ideal, sesuatu yang problematik gitu ya. Namun jika tidak ada pilihan ya mari kita konkretkan, jelaskan roadmap-nya sehingga juga masyarakat membaca dengan jelas apa sih tujuan kita ada di dalam board of peace itu. Yang pasti kita jangan lupa bahwa kita punya kewajiban ya untuk mengutamakan keadilan ya, dan solidaritas, juga aspek kemanusiaan. Yang tiga hal ini yang menurut saya penting menjadi pertimbangan besar bagi pemerintah Indonesia dalam mengambil kebijakan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kebijakan luar negeri tadi sudah dijelaskan juga oleh Mas
Agung dan juga tadi Mas Sofwan, Mas Ito ya menyampaikan bahwa, dan Mbak Susi tadi menegaskan pentingnya masyarakat sipil, diplomasi begins at home. Jangan melupakan nih aspirasi-aspirasi dari bawah, suara-suara dari bawah yang pada dasarnya sebenarnya kan adalah mendukung, ingin menjaga nama baik Indonesia, bukan dalam konteks ingin melawan dan segala macamnya, tapi lebih pada berusaha untuk membawa Indonesia yang lebih baik gitu ya, dengan kebijakan-kebijakan tentu lebih berdampak dan bermakna. Dan yang terakhir dari Mbak Susi menyampaikan universitas ini ya penting untuk menyuarakan ya hal-hal yang baik ini gitu ya, dengan analisa-analisa tentu yang sangat akademik gitu ya, dan perlu dengan tentu tetap menempatkan tadi saya kira prinsip-prinsip penting ya, prinsip keadilan ya, dan juga prinsip kemanusiaan di dalam tawaran-tawaran kita ya untuk kasus-kasus seperti ini ataupun isu seperti ini. Jadi posisi kita jelas, kita mendukung kemerdekaan Palestina dengan cara-cara yang tentu menjunjung kemanusiaan dan keadilan. Saya kira itu dari kami, podcast Klaster Riset Solidaritas Selatan, Pembangunan dan Tata Kelola Dunia yang Berkeadilan. Semoga teman-teman semua menikmati diskusi hari ini dan nantikan episode-episode berikutnya. Oke, selamat siang.